Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas data mining kami dengan judul klasifikasi warna kendaraan. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri. Untuk saya Vicky Bismendrawansyah dengan NPM 06512145. Dan saya Distirasaka Saputra dengan NPM 058. Nah, untuk yang pertama ada metode dan algoritma. Yang pertama ada deep learning. Deep learning adalah cabang dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan, berlapis-lapis untuk memahami dan memproses data yang kompleks. Terus algoritma yang kita pakai itu ada CNN. CNN itu adalah convolutional neural network, adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang dikhususkan untuk pengolahan gambar. CNN adalah bagian dari keluarga deep learning. Ini berarti CNN menggunakan konsep dasar deep learning, yaitu memiliki banyak lapisan untuk memahami data dengan representasi yang semakin abstrak. Nah, untuk yang kedua ini ada MobileNet V2, adalah sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dikembangkan oleh Google. MobileNet V2 telah dikostumisasi untuk pengolahan gambar. Ini berarti MobileNet V2 memanfaatkan semua konsep dasar yang ada dalam CNN seperti lapisan konvolusi, polling, dan fully connected. Next. Nah, untuk yang kedua ini ada deskripsi data. Jenis data yang kita pakai gambar pada warna kendaraan. Untuk sumber datanya itu ada data gambar yang kami gunakan dalam tugas ini didapatkan dari berbagai sumber, termasuk yang pertama ada koleksi gambar yang dikumpulkan secara khusus untuk tugas ini. Yang kedua ada dataset gambar umum yang tersedia secara publik di internet. Untuk yang ketiga ada Kaggle. Next. Untuk yang ketiga ini ada pre-processing data. Pada tahap pre-processing atau pemrosesan data gambar, beberapa langkah yang kelompok kami lakukan. Yang pertama ada rescaling atau normalisasi. Gambar-gambar dalam dataset rescaled atau dinormalisasi dengan faktor 1.0/255.0. Ini dilakukan untuk mengubah rentang nilai piksel dalam gambar menjadi antara 0 dan 1, yaitu membantu dalam pelatihan model. Untuk yang kedua ada augmentasi gambar atau data augmentation. Data augmentasi digunakan untuk meningkatkan variasi dalam dataset pelatihan. Nah, untuk yang ketiga ini ada pembuatan generator data dengan menggunakan modul image data generator. Generator data pelatihan dan validasi dibuat. Generator ini menghasilkan batch data gambar secara otomatis dengan augmentasi yang sesuai. Nah, untuk yang keempat ini ada pembagian dataset. Dataset gambar dibagi menjadi dua bagian. Satu untuk pelatihan training dan satu lagi untuk validation. Untuk yang kelima ada pengaturan target size. Ukuran target gambar ditentukan. Dalam hal lain, gambar-gambar diubah ukuran menjadi 224 dikali 224 pixel. Ini adalah ukuran yang sesuai dengan model MobileNet V2 yang akan digunakan. Next. Untuk yang keempat ini ada proses data mining. Pada proyek atau tugas ini, kelompok kami menggunakan klasifikasi untuk menentukan warna kendaraan dari image atau gambar. Klasifikasi adalah proses penting dalam data mining yang bertujuan untuk mengkategorikan atau mengkelompokkan entitas dalam dataset ke dalam kelas yang telah ditentukan. Dalam kasus klasifikasi warna kendaraan, tujuannya adalah untuk membedakan data berdasarkan warna kendaraan. Algoritma yang kami gunakan adalah CNN atau Convolutional Neural Network dan juga MobileNet V2. Next. Nah, untuk gambar grafik yang di sebelah kiri itu, ini adalah metrik yang mengukur presentase gambar yang diklasifikasikan dengan benar oleh model.
Akurasi adalah salah satu metrik evaluasi yang paling umum digunakan. Nah, untuk gambar grafik yang sebelah kanan ini adalah loss. Loss mengukur sejauh mana prediksi model berbeda dari nilai target yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan loss selama pelatihan. Next. Nah, untuk yang keenam ini ada knowledge. Yang pertama ada pemahaman tentang klasifikasi gambar. Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana model machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan objek dalam gambar berdasarkan warna. Untuk yang kedua ada pengenalan warna kendaraan, memahami fitur-fitur visual yang dapat digunakan untuk membedakan antara warna kendaraan dalam gambar. Untuk yang ketiga ada pengalaman dalam pemrosesan gambar, belajar tentang langkah-langkah pemrosesan gambar yang diperlukan sebelum melatih model, seperti normalisasi, cropping, dan augmentasi. Untuk yang keempat ada penggunaan dataset, mendapatkan pengalaman dalam menggunakan dataset gambar yang relevan untuk tugas klasifikasi gender. Ini melibatkan pemahaman tentang pengumpulan, pemilihan, dan pembagian dataset. Untuk yang kelima ada pemahaman tentang evolusi model, memahami bagaimana model dievaluasi dalam konteks klasifikasi gender. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score dapat digunakan untuk mengukur kinerja model. Untuk yang terakhir ada pengalaman praktis dengan deep learning. Anda akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengimplementasikan model deep learning untuk tugas klasifikasi gambar. Ini berguna dalam mengembangkan keterampilan dalam bidang machine learning. Next. Nah, untuk codingannya dijelaskan oleh Distira Saka. Baik, di sini dilanjut dengan codingannya ya. Di sini kita memakai beberapa library dan dilanjut di sini kita menggunakan kode umum yang digunakan ketika bekerja di Google Colab untuk mengakses dataset atau file lain yang tersimpan di Google Drive. Lanjut kita ke sini. Kode ini biasanya digunakan untuk menyalin dataset atau folder dari Google Drive ke lingkungan Google Colab sehingga dapat diakses dan digunakan dalam notebook Colab. Lanjut ke pre-processing image. Nah, di sini kita ngecek total keseluruhan dataset pada folder training dan validasi. Kode ini biasanya digunakan untuk menghitung atau menampilkan jumlah foto yang ada setiap pada folder dalam direktori latihan dan validasi untuk mengukur dan memahami dataset yang telah kita buat. Nah, di sini ini kode untuk menampilkan sampel foto dari tiap kategori dalam dataset latihan sehingga dapat melihat dengan jelas gambar yang ada di setiap kategorinya. Lanjut ke building. Nah, di sini untuk building ini untuk meringkas melihat ringkasan dari sebuah model. Kode ini biasanya digunakan untuk melihat arsitektur model yang telah dibuat seperti jumlah lapisan, ukuran output, dan jumlah parameter. Kode ini sangat berguna untuk memeriksa dan memahami
memahami struktur model sebelum melanjutkan ke proses pelatihan. Di sini yang ini nih. Oh iya, iya. Di sini kodenya biasanya digunakan untuk mekanisme otomatis yang menyimpan Wow. versi terbaik dari model. Selama proses pelatihan, Ini tahu kalau gigi. membantu dalam menghindari overfitting dan memastikan bahwa hanya model dengan performa terbaik yang disimpan. Lanjut ke training model. Nah, di sini kode ini biasanya digunakan untuk melatih model menggunakan data latihan dengan mengevaluasi dan memvalidasi. Callback yang digunakan untuk menyimpan model dengan performa terbaik selama proses pelatihan. Gue bantuin temen gue record. Lanjut ke evaluate model. Nah, di sini biasanya kode ini digunakan untuk memvisualisasikan perubahan akurasi dan loss selama proses pelatihan dan validasi model, memberikan pemahaman visual tentang bagaimana model belajar dan beradaptasi selama pelatihan. Gue tahu kalau kayak gitu. Iya. Nah, di sini gigi tuh pasti gitu tuh, pusing ke kepala. Sama ini nih, apa? Belakang ini kuping, Bang. Nah, di sini yang terakhir ada kode yang dilakukan. Besok ke dokter. Di sini kodenya untuk memvisualisasi melakukan prediksi menggunakan foto yang diupload. Dengan kode ini digunakan untuk memungkinkan pengguna mengunggah gambar di Google Colab dan kemudian menggunakan model yang telah dilatih untuk melakukan prediksi pada gambar tersebut. Setiap gambar yang diunggah akan ditampilkan bersama dengan label prediksi. Bisa ngedit gitu. Nah, di sini kita coba choose file. Kemarin tugas susah tapi lu ngerti. Berarti masukin yang apa project kemarin ke GitHub ya? Yes. Oh. Sini kita coba choose file. Oh iya iya. Udah dikasih projectnya tadi. Kita masukkan gambar. Nah, di sini keluar dengan mobil berwarna hijau. Mungkin cukup penjelasan dari codingannya. Akhir-akhir bulan Januari. Saya balikan kepada Vicky Bisma. Nah, cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.